Nama saya Dimas Wahyujati, Angkatan 18, Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Saya di sini profil dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang alat-alat optik, yaitu salah satunya mikroskop. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Mentari Utami, mahasiswi Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan Universitas. Perkenalkan, nama saya Febriana Pratiwi, Angkatan 2018, Pendidikan Fisika Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sariza, Angkatan 2018, Pendidikan Fisika Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Sanjaya, Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Velia Aristi, Angkatan 2018, Pendidikan Fisika Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmara Olivia dari Pendidikan Fisika FKIP Unri, Angkatan 2018, kelas 4. Nah, pasti teman-teman sudah pada penasaran ya? Tapi sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum bagaimana mikroskop itu? Kalau belum tahu, mari sama-sama kita melihat gambar dari mikroskop. Nah, kita masuk kepada pengertian mikroskop. Mikroskop bisa dipahami sebagai alat optik yang berguna untuk alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya relatif sangat kecil, sehingga tidak mampu dilihat dengan hanya mata telanjang. Jadi, secara sederhana, mikroskop berfungsi sebagai melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil atau yang disebut dengan benda mikro. Dengan adanya mikroskop, bayangan benda mampu diperbesar hingga 40 kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali lipat. Perbesaran ini akan semakin sangat tinggi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya, siapa sih penemu daripada mikroskop itu? Nah, penemu daripada mikroskop adalah Antonio van Leeuwenhoek. Penemuan mikroskop sangat membantu para peneliti dan para ilmuwan untuk dapat mengamati objek mikroskopis. Secara terkhusus, ada pula cabang ilmu yang mempelajari objek-objek berukuran sangat kecil atau mikroskopik yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop. Cabang ilmu tersebut adalah ilmu mikroskopi. Nah, itulah tadi sedikit pengertian dan fungsi daripada mikroskop. Selanjutnya, kita memahami bagian-bagian daripada mikroskop itu tersendiri. Bagian-bagian mikroskop. Secara umum, bagian mikroskop dibagi dalam dua kelompok, yakni bagian optik dan bagian non-optik atau disebut dengan bagian mekanik. Bagian optik pada mikroskop yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang terdapat pada bagian ujung atas tabung mikroskop. Pada lensa okuler inilah para pengamat melihat objek yang diperbesar bayangannya. Lensa okuler ini berperan dalam memperbesar kembali bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Biasanya, lensa okuler mempunyai perbesaran 6 kali, 10 kali, dan 12 kali. Yang kedua, ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada di dekat dengan objek yang diamati. Pada mikroskop, umumnya terdapat 3 lensa objektif, yakni
dengan kemampuan perbesaran 10 kali, 40 kali, atau 100 kali. Yang ketiga, kondensor. Kondensor adalah bagian dari mikroskop yang dapat diputar baik naik atau turun. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Yang keempat, diafragma. Diafragma adalah bagian yang fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang kita amati. Yang kelima, cermin. Cermin adalah bagian yang fungsinya untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya yang didapatnya tersebut. Nah, itulah tadi bagian-bagian optik pada mikroskop. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian non-optik atau bagian-bagian mekanik pada mikroskop. Bagian mekanik pada mikroskop ada 6. Yang pertama, revolver. Revolver adalah bagian yang fungsinya untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. Yang kedua, ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop adalah bagian yang fungsinya untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Yang ketiga, lengan mikroskop. Lengan mikroskop adalah bagian yang fungsinya sebagai tempat pengamat ketika memegang mikroskop. Yang keempat, meja benda. Meja benda adalah bagian yang fungsinya untuk tempat meletakkan objek yang hendak kita amati. Yang kelima, makrometer. Makrometer fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung dengan cepat agar pengamat dapat mengatur kejelasan gambaran objek yang didapatkan. Dan yang terakhir, ada mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat dan berguna untuk melakukan pengaturan agar mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Nah, itulah tadi bagian-bagian non-optik atau bagian-bagian mekanik pada mikroskop. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis mikroskop. Jenis-jenis mikroskop ada 7. Yang pertama, mikroskop cahaya. Yang kedua, mikroskop elektron. Yang ketiga, mikroskop stereo. Yang keempat, mikroskop fase kontras. Yang kelima, mikroskop Pender atau fluorescence mikroskop. Yang keenam, ada mikroskop medan gelap. Dan yang ketujuh, ada mikroskop ultraviolet. Nah, karena tadi kita sudah membahas teori-teori tentang mikroskop dari mulai pengertian mikroskop, bagian mikroskop, jenis mikroskop, dan cara kerja mikroskop, selanjutnya kita akan membahas persamaan-persamaan apa saja atau rumus-rumus apa saja yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan tentang mikroskop. Check it out! Mikroskop cahaya sendiri memiliki 2 lensa cembung. Lensa cembung yang mempunyai jarak lebih dekat dengan benda atau objek yang diamati dinamakan dengan lensa objektif. Sedangkan lensa cembung yang mempunyai jarak lebih dekat dengan mata pengamat dinamakan dengan lensa okuler atau lensa mata. Benda berukuran sangat kecil karenanya walaupun diamati dari titik dekat mata normal yang berjarak 25 cm, sudut yang terbentuk antara mata dan benda sangat kecil. Karenanya, lensa objektif berfungsi memperbesar bayangan benda dan memperbesar sudut antara mata dengan bayangan benda.
Bayangan yang dihasilkan lensa objektif harus bersifat nyata agar dapat dilihat melalui lensa okuler. Demikian juga agar bayangan lebih besar dari benda, maka jarak benda harus berada di dekat titik fokus lensa objektif. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan pengamatan menggunakan mikroskop dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum, dan yang kedua, mata tak berakomodasi atau disebut dengan mata berakomodasi minimum. Mata dikatakan tidak berakomodasi jika benda yang dilihat berada di jauh tak terhingga. Karena lensa yang dekat dengan mata adalah lensa okuler, maka benda pada lensa okuler harus terletak di jauh tak terhingga. Untuk menghasilkan bayangan di tak terhingga, benda harus diletakkan di titik fokus lensa objektif. Untuk perbesaran pada lensa okuler, rumusnya adalah sedangkan perbesaran mikroskop untuk mata tanpa akomodasi adalah untuk pengamatan dengan mata tanpa berakomodasi, bayangan dari lensa objektif harus jatuh di titik fokus lensa okuler. Jadi, panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi adalah yang kedua, mata berakomodasi maksimum. Mata dikatakan berakomodasi maksimum jika benda yang dilihat berada pada titik dekat mata. Agar mata berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler terletak di depan lensa okuler yang jaraknya sama dengan titik dekat pengamat. Dari hasil perbesaran lensa objektif dan lensa okuler, maka didapatkan perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu sedangkan untuk pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka panjang mikroskop adalah. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.